Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Skuter Fals. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial tentang mengecek bagaimana kondisi daripada spool Vespa kita. Kalau misalkan Vespa kita tiba-tiba mati, kadang hidup, kadang mati ya teman-teman. Kita harus analisa, kita harus cek dulu teman-teman. Ngeceknya spool bagaimana? Kita cek dulu dari beberapa spool. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang 4 ini adalah spool lampu teman-teman. Yang 4 adalah spool lampu. Kemudian yang warna ini dibalut dengan plester ini adalah spool pengapian ya teman-teman. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk di like video ini jika teman-teman menyukainya, dan di subscribe juga teman-teman videonya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pulser atau pick up ya teman-teman, pick up. Nah, kita cek semua dulu. Kalau untuk ke koin itu lari ke pengapian itu biasanya ada dua. Kalau di CDI lari ke CDI ya. Yang pertama penginputannya itu dari pick up. Pick up itu biasanya kabel warna merah teman-teman. Kalau di sini coba lihat ke tengah. Ini ada kabel warna merah. Ini adalah pick up ya teman-teman. Kemudian ada kabel spool. Spool itu warnanya hijau teman-teman. Jangan kembali, kalau di CDI kan ada warna hijau, ada warna merah sama putih ya teman-teman. Kemudian hitam strip putih ya teman-teman. Nah, hijau itu spool, kemudian merah itu pengapian. Kadang biasanya sering kebolak-balik antara kabel warna merah sama kabel warna hijau. Anggapannya bahwa kabel merah itu adalah pengapian, bukan teman-teman ya. Kabel merah adalah kabel flusher. Apa saja untuk mengecek spool kita bagus apa tidak? Kita membutuhkan apometer ya, kita membutuhkan apometer. Kemudian kita cek, kita larikan dulu ke ohm ya teman-teman. Kita bisa cek nih teman-teman, misalkan yang hitam kita tempel di sini, hitam ya teman-teman, hitam kita cek, hitam. Aduh susah teman-teman, sabar ya, agak susah nih posisinya teman-teman, sabar teman-teman. Gini kita cek, tempel aja. Ini kan nempel ya. Yang hitam kita tempel ke hitam negatif, kemudian yang merah kita tempel ke sini. Kita akan mengetahuinya. Nah, ini kan sudah lemah teman-teman. Nah, 139 itu sudah lemah sekali, otomatis yang kalah adalah spoolnya. Nah, kita cek bagaimana misalkan kok kita sudah beli pulser baru. Nah, kita juga cek ya pulsernya teman-teman. Kita cek pulser. Pulser itu tadi warna merah ya teman-teman. Kita cek warna merah. Sabar teman-teman. Aduh, lepas. Susah teman-teman. Kita cek warna merah. Goyang-goyang sabar teman-teman. Posisinya agak susah ini ya. Begini biar gampang kelihatan ya teman-teman, kelihatan. Nah, kita cek kabel hitam tadi, ini hitam adalah massa ya, ingat massa atau ground ya teman-teman. Kita cek yang hitam tempel di hitam ya. Kemudian yang merah ini ada kabel pulser. Kita cek kabel pulsernya normal apa tidak. Kabel pulsernya kita menunjukkan di 123 ya teman-teman, normal. Yang kalau misalkan lemahnya di berapa? Kalau normal, kalau lemahnya itu di bawah 90, misalkan 80 volt, itu sudah lemah sekali ya teman-teman. Itu sudah lemah sekali. Kalau di 100 124. Nah, ini sudah normal ya. 124 90 itu normal teman-teman. Kemudian kita cek juga tadi yang mati apa? Yang mati adalah spool pengapian. Nah, ini spool pengapian tertera di 260 255. Itu sudah lemah sekali ya teman-teman. Jadi kalau spool yang normal itu di angka 400 ke atas, itu baru normal teman-teman.
kita cek bagaimana cara mengecekannya, betulkah tidak spool itu harus di bawah 4 harus di atas 400 cek ya spool baru. Di sini saya ada spool baru ya teman-teman. Ini ada spool dan motor ya teman-teman. Ini ada spool dan motor. Nah, spool baru menunjukkan bahwa 498. Nah, kita cek betul gak 498 teman-teman. Ceknya sama. Jadi ini kan ada kabel warna kuning. Ini kabel warna kuning ya teman-teman. Nah, kabel warna kuning kita tempel yang ground. Kuning itu kan nanti ditempel di masa ya, di ground, di spool ya, rumah spool nanti. Nah, ini yang merah kita tempel di sini. Berapa? 509 teman-teman. Betul, berarti tidak jauh dari 500-an ya. Jadi yang normalnya itu spool pengapian adalah 500 ke atas kalau yang baru. Tapi nanti kan lambat laun dengan usianya spool itu pasti akan menurun teman-teman. Nah, kayak tadi, kayak yang spool yang saya punya ini, spool dan motor ini sudah lama, jadi dia kalah, makanya harus diganti harus. Nah, ini sedangkan di sini yang lama itu dia ada di angka berapa ini? Ada di angka 253 teman-teman. Sudah lemah sekali ya. Tidak bisa kita pakai. Ini natap pengapian harus digeser-geser ke nafur ya. Di antara dimentokkan ke pengapiannya atau enggak dimundurin pengapiannya, itu biasanya tetap nggak akan ketemu ya teman-teman. Jadi kita harus ganti spoolnya dengan spool yang baru teman-teman. Nah, kita ganti spool dengan baru, ini harus diganti. Mana ini? Nah, 509 510 ya. Itulah, itu tadi teman-teman tutorial dari saya cara mengecek spool kita masih bagus apa tidak, pengapian kita masih bagus apa tidak. Jadi harus diingat, kalau sebelum kita menganalisa kenapa Vespa kita mati, kita amati dulu, kita cari tahu dulu dari kabel sini sebelum kita cek CDI. Kalau CDI dicek normal berarti normal, kemudian kita cek langsung ke inti aja teman-teman, jangan ke CDI. Kadang CDI itu masih bagus, biasanya jarang CDI kalah biasanya teman-teman. Tapi ada juga kalau CDI-nya lemah, apinya juga kecil, biasa begitu. Nanti kita langsung cek antara kabel spool dengan kabel pulser ya teman-teman. Tempelkan di ground, maka akan ketemu permasalahannya atau penyakitnya. Kalau misalkan dicek misalkan di coil nggak ada api, terus kita cek di CDI ada tapi kecil, nah itu sudah kita cek antara dua kabel ini ya. Ini yang satu yang warna merah kabel pulser, yang satu lagi warna hijau kabel spool. Nanti kalau misalkan ada yang kalah, berarti menunjukkan, ingat tadi kalau misalkan pulser itu masih tolerir di 80 ke atas, tapi kalau spool pengapian dia tolerirnya dari 400 ke atas, itu masih normal. Jadi kalau sudah 400 ke bawah sudah pasti mati-mati ya. Mungkin dari saya cukup sekian ya teman-teman untuk tutorial dan berbagi tips tentang seputar Vespa. Jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman menyukai video ini, silakan teman-teman di like dan di subscribe channelnya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten tentang seputaran Vespa. Oke, salam dari saya Skuter Fals. Terima kasih, see you next time video.